Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya sehat walafiat ya. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai termokimia. Jangan lupa sebelum kita lanjut, klik tombol subscribe, kemudian like, comment, and share ya. Termokimia adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang kaloreaksi. Kaloreaksi adalah jumlah energi yang diserap atau dilepaskan oleh suatu reaksi. Di sini kita belajar lagi mengenai interaksi sistem dan lingkungan. Apa itu sistem? Reaksi atau proses yang sedang menjadi pusat perhatian. Sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar sistem tersebut. Sistem dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Sistem terbuka adalah sistem yang memungkinkan terjadinya perpindahan energi dan materi antara sistem dengan lingkungan. Contohnya adalah reaksi pemanasan kalium karbonat dalam gelas beker. Sistem tertutup. Pada sistem tertutup dapat terjadi perpindahan energi antara sistem dengan lingkungan, tetapi tidak terjadi perpindahan materi. Contoh sistem tertutup adalah reaksi antara batu kapur dengan air dalam Erlenmeyer tertutup. Berikutnya yang ketiga adalah sistem terisolasi. Merupakan sistem yang tidak memungkinkan terjadi perpindahan energi maupun materi antara sistem dengan lingkungan. Contoh sistem terisolasi yaitu dalam kalorimeter bom dan air panas dalam termos. Untuk mempelajari tentang termokimia, kita juga perlu mempelajari apa itu entalpi. Ini istilah baru ya, dilambangkan dengan H besar. Entalpi adalah jumlah energi yang terkandung dalam sistem dan kerja. Besar perubahan entalpi atau entalpi reaksi adalah selisih antara entalpi produk dan entalpi reaksi. Berikutnya kita belajar mengenai reaksi eksoterm dan endoterm. Kita sering mendengar ya. Yang pertama reaksi eksoterm yaitu kalor mengalir dari sistem ke lingkungan. Bisa kita lihat gambar di sini ya. Sistemnya di tengah, kemudian ada arah panahnya kalor itu keluar. Pada reaksi eksoterm, nilai entalpi zat yang bereaksi atau bereaksinya lebih besar daripada entalpi hasil reaksi atau produk, sehingga terjadi perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan. Akibatnya, suhu lingkungan lebih tinggi dibandingkan suhu sistem. Dengan demikian, pada reaksi eksoterm terjadi kenaikan suhu. Berikut adalah diagram tingkat energi pada reaksi eksoterm. Nah, ini terlihat ya. Yang R itu adalah reaktannya, yang P adalah produknya, dan panahnya adalah ke bawah. Delta H-nya kurang dari 0, jadi nanti hasilnya adalah negatif. Contoh reaksi eksoterm. Ini contohnya adalah fermentasi glukosa untuk pembuatan etanol. Reaksi pembuatan etanol berlangsung secara lambat dengan hasil samping yaitu gas karbon dioksida. Setelah reaksi terjadi, suhu sistem menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan suhu lingkungan dan membuat sistem mengalirkan kalor menuju ke lingkungan. Reaksi endoterm. Pada reaksi endoterm, kalor mengalir dari lingkungan ke sistem seperti digambarkan pada skema berikut ini ya. Itu ada sistem di tengah, terus ada tanda panah ke dalam sistem dari lingkungan. Dalam reaksi endoterm, besarnya entalpi zat yang bereaksi lebih kecil daripada entalpi zat hasil reaksi, sehingga terjadi perpindahan kalor dari lingkungan ke dalam sistem. Kalor yang diserap tersebut menyebabkan suhu lingkungan lebih rendah dibandingkan suhu semula. Dengan demikian, pada reaksi endoterm terjadi penurunan suhu.
Sistem yang terlibat dalam reaksi endoterm dapat berubah sistem terbuka maupun tertutup. Perubahan entalpi pada reaksi endoterm dapat dinyatakan dengan diagram tingkat energi. Dari diagram ini terlihat reaktannya itu di bawah, terus ada panah ke atas, ke arah produknya, dan delta H-nya itu adalah positif. Contoh dari reaksi endoterm, reaksi urea dengan air. Di situ ada urea dalam bentuk padat ditambah air menjadi urea, larutan urea ya, dan air. Reaksi ini adalah reaksi pelarutan urea ke dalam air yang berlangsung secara cepat. Setelah urea larut dengan air, suhu sistem akan menjadi lebih rendah dibandingkan dengan suhu lingkungan yang membuat lingkungan mengalirkan kalor menuju sistem. Perbedaan reaksi eksoterm. Jika reaksi eksoterm, delta H atau perubahan entalpinya kurang dari 0, jadi nilainya negatif ya. Jika reaksi endoterm, delta H atau perubahan entalpinya lebih dari 0, jadi nilainya positif. Pada reaksi eksoterm terjadi kenaikan suhu, sedangkan pada reaksi endoterm terjadi penurunan suhu. Pada reaksi eksoterm, reaksi melepaskan kalor. Pada reaksi endoterm, reaksi menyerap kalor. Pada reaksi eksoterm, kalor dari sistem ke lingkungan, sedangkan reaksi endoterm kalor dari lingkungan ke sistem. Pada reaksi eksoterm berlangsung spontan, sedangkan reaksi endoterm berlangsung tidak spontan. Persamaan termokimia adalah persamaan reaksi kimia yang penulisannya disertai dengan perubahan entalpi reaksi. Besarnya perubahan entalpi dalam persamaan termokimia bergantung pada perbandingan koefisien reaksinya. Perhatikan persamaan berikut ini adalah reaksi pembentukan air. Perubahan entalpi pembentukan air adalah negatif 285,85 kJ per mol. Yang artinya untuk membentuk 1 mol air dari unsur-unsurnya dilepaskan kalor sebesar 285,85 kJ. Satuan kilojoule per mol dalam persamaan termokimia hanya digunakan untuk menunjukkan jumlah energi yang diserap atau dilepaskan 1 mol reaksi atau produk yang terlibat dalam reaksi kimia. Aturan penulisan persamaan termokimia. Yang pertama, persamaan termokimia ditulis dengan menyertakan perubahan entalpi atau delta H-nya seperti contoh di atas itu ya, dan fase senyawa atau unsur yang terlibat dalam reaksi kimia seperti gas, G padat, S cairan, L larutan, aki. Yang kedua, jika reaksi kimia dibalik, besar perubahan entalpi sama, tetapi tandanya berubah. Lihat contoh di bawah ini. Pada persamaan yang pertama itu adalah persamaan reaksi pembakaran 1 mol gas asetilena. Ditulis dengan persamaan seperti berikut ini. Delta H-nya adalah negatif 142 kJ per mol. Kemudian persamaannya dibalik. Persamaannya menjadi 2CO2 ditambah H2O menjadi C2H2 ditambah 5/2O2. Delta H-nya menjadi positif ya. Delta H-nya menjadi positif 142 kJ per mol. Yang ketiga, apabila koefisien reaksi kimia dikalikan dengan faktor pengali A, maka perubahan entalpi juga dikalikan dengan faktor pengali tersebut. Sebaliknya, apabila koefisien reaksi kimia dibagi dengan faktor pembagi A, perubahan entalpi juga dibagi dengan faktor pembagi tersebut. Contoh, ini adalah pembakaran karbon atau grafit. Jadi karbon itu dibakar menghasilkan CO2 dengan perubahan entalpi negatif 393,5 kJ. Kita coba nanti kita bagi 2, jadi faktor pembaginya adalah 2. Nah, koefisiennya yang tadinya 1
tidak ditulis itu ya. Jadi setengah C ditambah setengah O2, nggak boleh O saja karena O2 itu diatomik. Nah, menjadi setengah CO2. Delta H atau perubahan entalpinya juga berubah dibagi 2 juga ya, menjadi negatif 196,75 kilojoule. Sekian pelajaran hari ini, semoga semuanya paham ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.